Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kan dari kelompok 1, saya Fitri Luciana Universitas nomor absen 16. Saya Puri Anggrani nomor absen 11. Saya Jessica Justitia nomor absen 11. Saya Randy Arif absen 1. Ya, kali ini kita akan mewawancarai Memumuk dengan tema pembelajaran menggunakan Microsoft Teams. Yang Memumuk kan pembelajarannya pakai Microsoft Teams ya. Apa aja yang Memumuk ketahui tentang Microsoft Teams? Pembelajaran pakai Teams itu sebenarnya sudah komplit ya, karena kita selain untuk daring juga untuk online gitu ya, tatap muka secara online, kita sebenarnya juga bisa menggunakan aplikasi yang lain gitu. untuk formatif kalian, untuk tes kalian, untuk presensi kalian juga seperti itu. Sebenarnya untuk membuat media pembelajaran juga ada di dalam Microsoft Teams itu. Fitur apa saja yang Memumuk gunakan untuk Di Microsoft Teams ya. Oke, sebenarnya Microsoft Teams kan jadi satu ya, Microsoft Office 365 namanya. Jadi untuk yang lebih besarnya Microsoft Office 365 itu sendiri ada yang namanya Microsoft Teams yang biasanya saya pakai untuk pembelajaran daring, tatap muka secara online. And then untuk absennya ataupun kuis tesnya saya memakai Microsoft Office-nya. Lalu apa ya? Kalau untuk pengumpulan tugas pun saya juga menggunakan Microsoft Teams yang untuk pengumpulan tugas. ya Memumuk kalau untuk pengajarannya memakai Microsoft Teams apa sih keunggulannya? Menurut saya pembelajaran dengan Microsoft Teams itu sudah all in one ya. Jadi kita bisa tatap muka, kita sekaligus sebenarnya juga saya selaku guru kan bisa membuat pembelajaran media pembelajarannya juga dari Microsoft Teams juga sebenarnya. Kelebihannya banyak gitu, tetapi saya berikan sekaligus kekurangannya ya. Tetapi kekurangannya itu kita tidak bisa akses secara bebas begitu. Jadi misalnya kita harus mendaftarkan, maksudnya kita harus mendaftarkan ke Microsoft Office akun kita seperti itu. Sehingga nggak bisa bebas akses misalnya anak sekolah lain misalnya ya, atau anak les misalnya mau belajar dengan saya misalnya, nggak bisa kita memakai kecuali kalau saya punya akun yang sudah saya daftarkan ke Microsoft. Masalah ya, jadi memang Microsoft Teams atau Microsoft Office secara umumnya itu kan ada jangka waktunya, jadi jangka waktu berlakunya seorang akun. Jadi kalau sudah 1 tahun otomatis kita harus memperbaruinya. Nah, memperbaruinya itu tidak bisa serta-merta langsung kita update kayak gitu, atau kita perbarui akun kita enggak. Jadi kita perlu proses, kita harus mengajukan dulu ke sana, ke Microsoft, di kantor pusatnya Microsoft Office di India sana. Lalu sekitar 1 minggu nanti akun kita akan ibaratnya dipulihkan seperti itu. Sekaligus itu menurut saya yang permasalahan yang masih belum bisa kami apa ya, ibaratnya kami minimalisir lah resikonya. Masalah yang ditemukan dalam pembelajarannya. Selama ini kan pembelajarannya selama online kemarin kan pakai handphone. Masalah-masalah yang timbul dari siswanya, otomatis namanya anak ya, namanya siswa itu kan ada beraneka ragam, ada yang rajin, ada yang kurang rajin. Nah,
yang kurang rajin itu yang susah untuk mendeteksi seperti itu. Apalagi kalau kita sebenarnya ketika kita sedang apa ya ibaratnya online materi kan, online materi, maka guru nggak bisa melihat siapa yang memperhatikan, siapa yang meninggalkan room kayak seperti itu. Lalu untuk solusinya apa solusi masalah tersebut? Solusi masalah tersebut ya memang guru itu harus terawat gitu, harus selalu memberi perhatian ke ada siswanya manggil, sering-sering manggil kayak gitu. Kalau nggak dipanggil kita hanya nyerocos sendiri gitu, ya sudah muridnya hilang satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 1. Nama saya Frida Luciana Wayuningsih, nomor absen 16. Nama saya Puri Anggrani, nomor absen 17. Nama saya Deswita Biastuti, nomor absen 11. Saya Alfian Janul Arif, absen 1. Ya, di sini kami akan mewawancarai salah satu siswa yaitu Alia Hamidah dari kelas 12 IPS 1. Oke, Alia, apa yang kamu ketahui tentang Microsoft Teams? Jadi, sepengetahuan saya, Microsoft Teams itu adalah sebuah aplikasi yang berasal dari aplikasi Microsoft yang kemudian dikembangkan untuk menjembatani adanya pembelajaran daring yang diakibatkan oleh pandemi. Sehingga karena adanya pandemi ini kita diharuskan untuk belajar dari rumah. Nah, pembelajaran dari rumah ini harus tetap terdapat informasi yang disampaikan dari guru kepada murid, sehingga dibuatlah suatu aplikasi yang digunakan untuk melakukan video conference antara guru dan murid untuk menyampaikan masalah dan informasi. Kemudian aplikasi ini biasanya dipakai untuk melakukan formatif, video conference, dan untuk absen. Ya, oke. Terus fitur apa saja yang digunakan dalam Microsoft Teams? Melanjutkan penjabaran dari yang tadi, fitur yang terdapat dalam Microsoft Teams ini adalah yang pertama adalah adanya fitur untuk melakukan video conference antara guru dan murid. Kemudian yang kedua adalah adanya fitur untuk penyelenggaraan ulangan atau formatif biasanya di SMA 1. Kemudian yang ketiga adalah fitur untuk mengisi absensi, karena diperlukan absensi untuk mengikuti pembelajaran daring ini agar mereka siapa saja yang aktif dan tidak aktif dalam pembelajaran daring ini. Oke Alia, untuk kelebihan dan kekurangan Microsoft Teams menurut Alia itu apa sih? Kalau kekurangan, menurut saya Microsoft Teams ini terdapat kekurangan yaitu jika terdapat sinyal yang terputus sedikit, hanya lag sedikit saja, otomatis orang yang mengikuti video conference itu akan keluar sendiri. Sehingga dan dibutuhkan juga untuk masuk ini dibutuhkan persetujuan dari guru. Sehingga kita harus menunggu di ruang tunggu sebelum guru mengizinkan untuk kita masuk. Sehingga jika terdapat kendala seperti ini, maka kita otomatis mengurangi pemahaman kita tentang suatu pelajaran atau tertinggal dari materi utama. Seperti itu. Kalau kelebihannya? Untuk kelebihannya, aplikasi ini sangat bagus dirancang untuk adanya pandemi ini, di mana kita ya harus memperoleh pembelajaran dari guru, sehingga ini menjembatani adanya ketidaktemuan secara fisik antara guru dan murid. Kemudian juga dahulu ada ulangan harian di mana dilakukan secara offline, sekarang bisa lebih mudah dilakukan dari rumah pakai aplikasi Microsoft Teams untuk melakukan ulangannya. Kemudian secara absensi juga, dulu yang absensi kita selalu offline melalui kertas, sekarang kita bisa absensi dengan mudah melalui aplikasi Microsoft Teams ini. Masalah yang ditemukan saat menggunakan aplikasi tersebut. Biasanya masalahnya itu terdapat dari sinyalnya itu
Kemudian yang kedua itu adalah aplikasi yang cukup besar kapasitasnya, sehingga untuk beberapa handphone yang kurang terupgrade untuk storage atau penyimpanannya memiliki sedikit keterbatasan untuk menampung satu aplikasi Microsoft Teams tersebut. Solusi dari masalah tersebut? Solusi dari masalah tersebut adalah seharusnya terdapat perbaikan sehingga kapasitas atau pemenuhan dalam kapasitas aplikasi tersebut tidak terlalu berat. Kemudian saya harapkan juga terdapat subsidi dari pihak sekolah, karena untuk mengikuti pembelajaran secara daring lewat video conference itu dibutuhkan kuota yang cukup banyak dalam pembelajaran tersebut, sehingga saya sangat amat berharap untuk diberikan subsidi dari sekolah untuk kita semua. Satu lagi, kalau masalah yang ditimbulkan saat pembelajaran dalam penggunaan Microsoft Teams apa aja ya? Masalah yang ditimbulkan, baik. Dalam pembelajarannya dari siswa ke gurunya. Baik. Untuk masalah yang ditimbulkan dari adanya aplikasi ini adalah biasanya untuk siswa-siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran ini akan tidak mengikuti pembelajaran lewat video conference ini, karena guru tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada siswa untuk ikut dalam video conference itu. Dalam artian kita harus mengingatkan lewat chat. Nah, jika kita mengingatkan lewat chat ini, kadang siswa-siswa itu ada yang off atau tidak disiplin, adanya ketidakdisiplinan dalam diri siswa untuk mengikuti materi pembelajaran secara daring melalui Microsoft Teams ini. Ya, oke. Cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya dari Alia. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis. Pembelajaran menggunakan Microsoft Teams menunjukkan salah satu ciri globalisasi, yaitu deteritorialisasi. Menurut Tomlinson, deteritorialisasi mengacu pada perkembangan jangkauan konektivitas yang melampaui jarak ke daerah di mana suatu masyarakat melakukan dan mengalami aktivitas sehari-hari. Seseorang berada di kota A dan orang lain berada di kota B. Mereka memang terpisahkan oleh jarak. Namun, dengan adanya globalisasi, membuat semua orang di seluruh dunia dapat berkomunikasi dan tidak Pembelajaran daring yang memanfaatkan Microsoft Teams merupakan salah satu gejala globalisasi di bidang iptek. Aplikasi Microsoft Teams merupakan contoh teknologi modern yang dimanfaatkan masyarakat dalam bidang pendidikan. Aplikasi ini bermanfaat di bidang pendidikan apalagi sejak adanya pandemi COVID-19 dan mewajibkan semua sekolah melaksanakan pelajaran secara daring. Aplikasi ini menyediakan fasilitas pembelajaran bagi guru dan siswa. Kesimpulan, pembelajaran menggunakan Microsoft Teams cukup menguntungkan karena dalam satu aplikasi tersebut sudah mencakup banyak fitur yang mendukung proses pembelajaran. Walaupun juga ada kelemahan dalam segi internal yang tidak dapat kita atasi seperti aplikasi yang berat dan kadaluarsa akun. Kemudian, terdapat juga masalah yang ditimbulkan siswa atas rendahnya partisipasi dalam mengikuti pembelajaran menggunakan Microsoft Teams. Permasalahan tersebut timbul dari pihak siswa yang malas dan juga siswa belum formatif dengan fitur maupun trouble dalam aplikasi. Saran yang dapat kami berikan kepada pihak Microsoft Teams untuk memperbaiki sistem agar kinerja Microsoft Teams bisa lebih baik lagi. Sedangkan saran untuk siswa yang menggunakan pembelajaran menggunakan Microsoft Teams harap untuk menguasai penggunaan aplikasi tersebut agar soal adalah masalah eksternal. Kalian bisa mengatasinya tanpa harus tertinggal pelajaran. Yang terakhir, semoga siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran menggunakan Microsoft Teams.